Halo. Halo, wih, apa kabar? Ya, makeup cetar membahana dan menor sekali. Pasti ada sesuatu yang mengasyikan tuh. Habis syuting-syuting kita kakak. Tunggu Asik ya, nanti dong, muncul. asik, asik. Udah langsung ini ya, Langsung, ngegas kita. Januari harus ada. Nanti Februari giliran lu ya, Tis. Oke, oke, oke. Make up cetar membahana ya, Mbak Win? Makeup disediakan, makeup cetar membahana. Kayak waktu kemarin kita foto-foto. Hai Titi, sama kabar? Selamat tahun baru. Oke. Selamat tahun baru juga nih, ada Mbak Yeni, ada Larijal, Asrijal. Seru nih, seru nih. Gimana Mbak Win? Ramai-ramai, hai. Ramai. Baik, Tis. Hujan nggak Mbak Win di sana? Tadi hujan gede banget sih, barusan bener-bener asli hujannya gede banget, serem kayak angin puting beliung gitu, bunyinya Nah, ya, nggak anginnya. bunyinya. Iya, anginnya tuh Mbak Win yang parah, aku udah deg-degan aja nih. Mudah-mudahan aman sampai jam 8 nanti Ini nih. siapa ada yang komentar katanya lipstick kita kompakan, Uh, katanya aku tuh gebrak. kurang kurang cetar aku sebenarnya sih. Lagi lipstiknya kurang kurang darah gitu ya. Kita mau bahas apa, Tis? Kita biasa Mbak Win awal-awal tahun nih, resolusi awal tahun 2022 selalu ya. Tapi penting Aku tuh banget agak nih takut karena loh bahas resolusi, karena sering nggak dilaksanakan. tapi kayaknya kalau tahun ini harus tetap punya resolusi. Masih pandemi, Mbak Win, tidak selesai-selesai ini. Betul, 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 betul. Kita Gimana kita sama-sama tuh? mengalami tahun dahsyat ya, 2020-2021 ya, Tis ya. Jadi Banget, banget. perlu perlu masang. Kalau menurut aku ya, mungkin kayaknya yang overuse tuh kata resolusinya sih, Tis. Jadi orang Ya, udah mulai ada yang apa alergi, aduh ngapain sih ngomongin resolusi udah basi gitu ya. Padahal sebetulnya esensi dari resolusinya yang bisa kita apa nyontek gitu ya. Karena kalau punya resolusi itu kan kalau di Kim Financial misalnya kita punya tujuan finansial kan, ada exactly, goalnya. Mau iya. ngapa-ngapain itu ada goalnya. Kalau ada goalnya kita jadi tahu lanjutinnya mau kemana, arahnya mau kemana. Jadi kata resolusi keuangan tuh kayaknya emang aduh basi gitu nggak menarik gitu ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. iya kan, iya kan. Tapi kalau ayo kamu punya mimpi apa, kamu punya cita-cita apa, orang tuh masih oh iya ada. Nah itu sebenarnya resolusi juga ya nggak sih? Iya, cuman bahasanya aja lebih enakan gitu ya. Enakan. Tersundanisasi nih sama Mbak Wina nih lama enakan Pelan-pelan gitu ya. tapi yakin ya, pelan-pelan tapi yakin satu-satu anak-anak kantor aku sendanisasi sempurna. Betul. Iya iya sih Mbak Win karena ya itu dia ya. Bener ketika Mbak Wina kalau nggak ada tujuan mau apapun agak walaupun kumangke gitu ya Mbak Win. Ini lihat aja kan kadang-kadang orang kalau disuruh resolusi keuangan tuh kumangke lah lihat aja ntar gitu. Tapi ya kalau nggak ada tujuan agak-agak mau ngapain jadi kayak nggak ada yang nggak ada purpose-nya Ya. gitu. Kalau kalau lu gimana? Kalau buat gue rasanya atau karena kita berumur ya, gue rasanya gue butuh motivasi kerja. Kayaknya semua butuh itu deh, nggak lihat umur ya nggak sih, Tis? Iya Butuh betul. motivasi buat kerja. Misalnya ada orang yang bercandaannya tetaplah kerja keras karena cicilan rumah belum selesai. Misalnya kayak gitu, itu kan sebenarnya resolusi nggak sih? Ya kan, Iya. pengen tahun ini cicilan rumah bisa terbayarkan gitu. Itu kan resolusi sebetulnya. Kalau aku misalnya butuh motivasi kerja, ada milestone-nya gitu, dan mungkin satu yang membantu dan agak shallow sebenarnya, punya reward buat diri sendiri, Tis. Iya. Jadi setelah kerja sepanjang tahun, rewardnya 2021 kemarin tuh apa sih misalnya gitu. Nah itu menurut aku fun. Iya sih, benar-benar benar-benar Mbak Win. Kalau aku di 2022 ini menyadari ya gitu ya. Oh, pengen banget renovasi rumah. Loh, kok renovasi rumah? Karena Wah itu gue tahun menular. lalu Di Kiang Financial itu menular. Gue, Muti, Noni Nadia, sekarang Mbak Titis. Renovasi rumah itu menular selama pandemi, bener. betul. Kalau gue karena di tahun sebelum-sebelumnya itu Mbak Win kemarin itu pas lagi apes aja karena banjir. Jadi agak-agak Nah sebel ya, gitu ya. Jadi gue pikir, lucu juga kali ya renovasi gitu ya. Terus ya itu karena efek menular terus ngeliat, oh si Nani Nadia oke, si Muti juga oke. Kayaknya perlu dinekatin nih gitu ya kalau enggak gitu ya. kalau kita bikin list, mungkin kata-kata yang lebih cocok untuk resolusi apa ya, Tis? Wish list nggak sih? Iya, wishlist. Wish Pengennya tuh apa list? sih? Iya, karena Iya ya, mimpi kan wish list pengen gitu ya. kan.
urusan nanti yang mau direnov apanya dulu kan lihat ntar aja ya Mbak Wina. Paling enggak Hmm. pengennya gitu kan ya. Bisa-bisa, Gitu. ini bisa jadi wishlist, tapi berhubungannya sama keuangan kan. Mungkin ada yang Ya. resolusi keuangannya langsing 2022 gitu ya. Aku kan tiap tahun punya resolusi langsing terus nggak kejadian-kejadian kan gitu. Tapi kalau topiknya kita kali ini, si resolusi keuangan itu jadi wishlist kamu yang berhubungan sama keuangannya kayak apa. Jadi yang kamu cita-citain apa, dan kira-kira membutuhkan biaya berapa. Terus yang lebih penting sih menurut aku, apa upaya kamu untuk bisa mencapai si wishlist tadi? Iya. Kalau list berarti nggak satu dong, Tis. Kalau apa? List Kalau nggak satu? wishlist berarti nggak satu dong. Enggak. Pasti banyak teman-temannya Mbak Win. Oke, aku yang artifisial dulu semuanya ya. Satu, aku Artificial. mau beli tas baru ya, aku mau beli tas baru. Selama pandemi itu nggak beli tas, jadi aku terakhir beli tas Januari 2020 deh rasanya tuh. Terus nggak beli tas tuh. Dan kan nggak penting-penting amat juga kan. Ya aku sadar kok itu cuman aksesoris kan. Jadi itu nggak penting. Terus selama pandemi kan nggak kemana-mana ya, Tis. Jadi buat apa punya tas gitu? Tas baru tuh nggak perlu, kan nggak pergi gitu. Di situ menyadari ternyata tas itu nggak penting karena ternyata aku nggak kemana-mana. Nah sekarang udah boleh pergi kemana-mana lagi. Ternyata ketika punya target beli tas branded yang dicita-citain, aku tuh jadi kayak punya semangat lagi untuk oke, kalau ngerjain project ini sekian persennya disimpan bisa untuk berapa bulan kemudian bisa beli, bisa kayak gitu ternyata. Iya, Ini iya, iya, kalian iya. ngetawain boleh ya, tapi ternyata tiap orang tuh akan punya kayak level ngasih semangat ke diri sendiri yang berbeda-beda tuh gitu. Kan Iya. nyokolin anak udah, punya rumah udah gitu. Nextnya apa? Aku nggak gitu sama mobil nggak terlalu gitu. Renov tahun 2020, 2021 udah. Jadi tahun ini nih kalau bikin 3 daftar, yang pertama itu tadi punya target Hmm. satu tas yang aku mau. Kebelinya belum tentu tahun ini, kayaknya agak lama itu ngumpulinnya. Yang kedua, aku mau ke dokter gigi, Tis. Itu mahal tuh, itu ke dokter gigi tuh mahal tuh menurut aku. Aku harus benerin gigi. Yang Boleh nih, aku ketiga, pun. iya kan? Yang ketiga sih kayaknya sama, mau ngebenerin rumah. Kita mau redecorate si kemarin kan udah terasnya gitu ya. Sekarang yang di dalamnya. Semuanya serba Oh. nggak penting begitu. Sebetulnya kalau mau yang lebih serius, oke itu semua 3 hal yang sebenarnya tersier nggak sih, Tis? Tersier ya, Iya, semua iya, iya, wishlist iya, sebenarnya iya. tersier. Akhirnya please Kalau lah. yang, primer gitu, yang udah lebih ke apa ya? Rasanya udah bukan Basic nih. wishlist gitu. Kalau yang kayak gitu tuh udah tujuan finansial yang memang udah diupayakan, disiapkan kan. Misalnya bisa beresin dana pendidikan anak gitu misalnya kan ya. Itu kan udah tujuan finansial. Jadi aku udah nggak masukin itu ke wishlist karena itu memang Iya. selama ini udah disiapin. Jadi mungkin buat teman-teman yang follow di sini sekarang, yang namanya wishlist itu sesuatu yang memang baru belum dikerjain. Kalau tujuan finansial kita udah punya plannya gitu nggak sih? Iya, Ya iya, betul, perbedaannya mungkin betul, di situ. betul. Sebenarnya Mbak Win kali basic-basic nih, itu kan jadi tuh kayak Mbak Wina kan misalnya renovasi rumah, pengen tas branded, itu kan yang istilahnya ya tadi ya tujuan finansialnya gitu Tersier, ya. nah, Nah, tapi tersier kalau yang tapi. basic, iya, kalau yang basic aja Mbak Win, kayaknya misal nih ya, pandemi ini kan mungkin banyak yang berubah statusnya ya Mbak Win ya. Dalam arti mungkin ada yang dapat pensiun dini, misalnya ya kata halusnya gitu ya Mhm, Mbak Win, pensiun dini. mhm. Itu kan jadi perubahan-perubahan mendasar itu pasti terjadi. Berarti mungkin mereka Ya. bisa aja wishlistnya adalah membuat budget baru sesuai dengan kondisi saat ini gitu kan. Atau misalnya punya Atau anak punya lagi nih. kerjaan baru misalnya, punya kerjaan Iya, baru mau dapat karena mungkin promosi. ada beberapa teman-teman yang kehilangan pekerjaannya harus, atau mungkin gini Tis, pindah karir, ada yang kayak gitu tuh. Iya, iya, exactly. Ya. Atau malah dapat promosi, Mbak Win, karena mungkin Atau malah dapat eh, promosi, punya tanggung jawab le- baru. iya, karena level atasnya mungkin kemarin salah satu korban COVID gitu kan, jadi ada lowongan gitu kan bisa aja, we'll never know. Hmm. Cuman ya itu kan sebenarnya basic bottom line-nya ya dia menyesuaikan anggarannya gitu ya, budgetnya kan, jadi ngatur lagi supaya fit semuanya itu kan juga resolusi ya Mbak Win ya. Dan Iya, ya itu boleh. Jadi penting gitu kan, sesederhana kita itu ya bisa Mbak Win. punya resolusi yang beda-beda, bisa punya kayak wish list yang ya buat buat lucu-lucu aja, buat semangat-semangat
supaya ngumpulin duit lebih seru gitu ya, biar semangat kerja. Kalau bangun pagi tuh ayo ingat-ingat Exactly. mau pergi liburannya gitu, mau beli tas brandednya atau mau beli gadgetnya. Yang tadi aku ceritain yang artificial, yang kalau nggak terjadi pun ya udahlah gitu Nggak kan, apa-apa. karena bukan prioritas dalam hidup. Aku tuh menyadari banget itu bukan prioritas dalam hidup, itu tuh cuman buat semangat sore aja. Tapi ada hal-hal yang akan penting kayak KPR lunas gitu misalnya, atau yang Yeay. gampang deh, kartu kredit beres nggak ada utang lagi mulai tahun Tuh. 2022 misalnya kayak gitu. Jadi ini kayak apa Iya, ya, iya. kayak selain bisa wishlist, resolusi ini bisa juga kayak janji sama diri sendiri perbaikan apa yang mau kita benerin dari keuangan kita. Kayaknya itu menarik untuk disimak karena walaupun kata resolusi keuangan itu terdengar basi dan banyak yang lo ngapain punya resolusi keuangan, dan aku sendiri pun merasa kayak gitu karena terlalu sering bikin resolusi terus nggak dikerjain. Kayaknya menurutku tetap perlu untuk punya sesuatu yang apa ya istilahnya, something Jadi you look mimpi for. kan? Iya, Iya. dimimpiin. Something we look forward to, sesuatu yang membuat kita jadi bangun pagi itu ada purpose. Sebenarnya itu sih, ya nggak sih, Tis? Bangun pagi itu ada purpose-nya. Beda loh, beda banget loh. Ketika lo bangun pagi ada purpose-nya sama orang yang bangun pagi nggak tahu mau ngapain hari ini, nggak tahu dia terserah dia gitu. Beda, Iya. beda banget. Semangatnya Iya, juga iya, lain iya, banget. iya. Pasti, pasti, pasti. Banget sih. Emang tuh itu yang penting banget. Sesederhana ya itu aja ya Mbak Wina. Mau yang receh-receh, buat fun-fun lucu-lucuan gitu ya. Mau ngewarnain rambut misalnya gitu ya. Atau apalah gitu kan. Yang hal sepele, tapi juga kalau yang basic-basicnya ya itu dia. Misalnya ada yang anaknya nih Juni mau masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Mungkin kita nyadarin juga kan Mbak Win, itu kan ngimpi-ngimpi itu dari awal itu kita harus menyadari kondisi kita saat ini dulu kan. Tahun Ya, ini tuh kalau proses kalau ngayalnya proses gitu kan. membuat ya. Menurut aku proses membuat resolusi keuangan ini kayak apa ya? Kayak mental note nggak sih? Iya, Untuk membuat kita tahu si wishlist yang aku mau atau si eh, cita-cita yang aku mau atau si perubahan yang aku mau itu cara melakukannya tuh gimana, karena banyak orang cuman omdo terus nggak dikerjain kan. Sebenarnya isunya exactly. dari aku pesankan dari resolusi keuangan tuh itu kan, eh, banyak yang cuman diomongin terus nggak dikerjain. Nah sehingga Iya, penting untuk tahu titik kita dan ini saya prinsip financial planning ya, titik kita berangkat itu sekarang kayak apa, punyanya apa aja, kekuatan keuangan kita tuh kayak apa, kemudian yang kita mau apa, terus sejauh apa sih jarak antara apa yang kita punya sekarang dengan si yang kita mauin itu. Karena targetin itu. seringkali orang tuh nggak menyadari kalau ada jurang yang sangat lebar antara apa yang kita mau dengan kondisi keuangan kita sekarang. Sehingga seolah-olah gitu bisa terbang aja gitu, padahal enggak gitu. Jurangnya tuh ternyata harus dijalaninnya tuh turun ke bawah dulu baru naik. Nah, yang kayak gini-gini nih yang perlu banget untuk kita belajar mengenal siapa diri kita. Uh, iya sih ini ngomongin finance ya, tapi justru pelajaran yang penting yang aku rasain dari belajar financial check up itu jujur banget sama diri sendiri. Kalau aku sih Iya, ngerasa gitu ya nggak sih, Tis? Bener-bener iya, tahu. Jadi banget. kalau sampai beli sesuatu, sampai ngabisin duit untuk sesuatu, itu tuh ketika sedang mampu. Kalau nggak mampu, Iya, bener-bener bisa nahan diri karena tahu nggak, gue belum pantas untuk pakai yang kayak gitu. Bisa kayak gitu. betul. Karena itu jadi bikin kita nggak kecolongan juga Mbak Win. Maksudnya kecolongan dalam arti jadi bangkrut maksudnya ya kan. Iya, ya. Apa dulu istilahnya kebanyakan gaya jadi malah boncos gitu kan ibaratnya gitu kan. Jadinya ya iya. Dan itu yang menakutkan, dan itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Iya, iya, iya. Karena kita mah kalau pengen mah yang Mbak Win banyak pengennya tuh nggak berhenti-berhenti gitu Benar-benar. kan. Jadi Maunya ya itu banyak. Mbak Win. Resolusi itu penting, resolusi keuangan, cie, balik lagi ke resolusi alias mimpi atau tujuan keuangan itu, ya tujuannya buat kita menyadari kondisi kita saat ini, terus membuat kita jadi punya impian, punya semangat buat jalanin hidup kita di tahun 2022 ini. Either mau semangat kerja, semangat nabung, semangat apapun itu gitu kan, jadi ngelolanya oke gitu kan. Jadi ya paling enggak kecapai lah semua itu, apa, tujuan-tujuan mimpi-mimpi kita gitu kan. Hmm. Itu yang Mbak Wina kurang lebih ya. Nah, Ya, terusnya sampai ada kelasnya sendiri loh. Jadi ya buat benar-benar teman-teman benar. yang lagi ngikutin di Camp Financial tuh setiap bulan ada kelas yang rolling ya. Dan karena bulan Januari ini baru mulai, kita tuh mulai Senin depan ada kelas namanya Blueprint of Your Money, itu aku yang ngajar. Ya, jadi kelas Blueprint of Your Money itu aku yang ngajar. Abis itu ada si kelas basic. Kelas basic tuh ada kelas cash flow, kelas tujuan finansial, abis itu kelas apa lagi tuh, gue sampai nggak hafal. Ada yang pokoknya kalau advance-nya ada pengenalan reksadana kalau nggak salah.
Ya, menghitung kebutuhan terus ada investasi cara juga ada cara menghitung ya, cara menghitung kebutuhan investasi. investasi kayak gitu. Nah, ini tuh akan nih ini deh jadwalnya. Jadi bulan Januari ini cuman ada 4, 5, 6, 7, cuman ada 7 kelas. Jelas. Dan dari 7 kelas itu 4 adalah kelas basic, yang 2 adalah kelas Advance, intermediate. Ya, intermediate ya. tapi khusus yang hari Kamis ini berarti Oh, besok bebas ya, utang ya, Mbak Win? itu ada merdeka dari utang. 5 Iya, langkah bebas untuk utang. melunasi utang. Itu penting banget. Jadi, teman-teman yang udah pernah ngikutin kelas di Kian Financial, kamu bisa follow dan bisa lihat aja di account Kian Financial linknya. Tapi untuk yang belum pernah ikut kelas sama sekali sebelumnya, kamu bisa pakai kode promo khusus. Kalau nggak salah kodenya cobain gratis dan kamu bisa langsung daftar aja gratis nyobain kelas judulnya Merdeka dari Utang. 5 langkah melunasi utang. Cobain deh. Seru deh tuh pasti tuh. Mbak Win, oh Ya. iya, aku lupa ngasih tahu. Ini kita nih kalau ada yang ngasih pertanyaan atau yang aktif, nanti dapat free kelasnya Mbak Win yang Blueprints of Your Yang Money hari untuk Senin ya, 3. Iya, aku untuk yang 3. ngajar. Iya, seru tuh. Seru karena itu basic banget dan menggugah banget deh pokoknya deh. Untuk 3 orang ya Mbak Win kalau yang aktif atau memberikan pertanyaan yang baik. Nah, Ya, boleh ini loh terus kalau kalian mau nyaut-nyaut di sini, say hi sama aku sama hmm, Titis, atau punya pertanyaan, silahkan nanti sama Mbak Titis dibacain. nah, ini ada pertanyaan sambil ini ya dari Argia Pandu. Kalau nggak mau KPR tapi ngumpulin dana pensiun aja terus beli rumahnya nanti pas pensiun, bener nggak ya? Hmm, Gimana, Tis? Nggak ada jawaban benar tergantung salah kondisi ya, Tis? keuangannya. Tergantung kondisi keuangannya sih. Iya, nggak ada Kalau jawaban benar emang, salah. Mari iya, kita bandingkan aja. Ini bandingkan. Coba Tis bandingin. Kalau ada kok jadi gini, kita punya kemampuan dan kebebasan untuk mengambil pilihan yang kita mau. Ya, kita exactly. nggak ada yang bisa ngalahin itu. Kepilihan itu ada di tangan kamu sendiri. Tadi siapa namanya Pandu ya. Heeh. Tapi yang kita tidak bebas adalah konsekuensi dari pilihan itu. Mari kalau gitu kita lihat yuk. Hi fake, ya ini palsu ya, ini habis syuting. Jadi dandannya kayak gini. Sehari-hari tentu saja aku nggak kayak gini. Aku bangun tidur langsung gini. Ya nggak? Balik lagi. Tadi yang jawabin Pandu. Jawabin Pandu tadi. Jadi uh, yang kita nggak bebas itu konsekuensinya. Mari kita bandingin. Kalau kamu memilih untuk beli properti sekarang dan dicicil KPR dan itu pilihan kamu, maka konsekuensinya adalah ada porsi dari penghasilan kamu yang harus dipakai bayar cicilan, ya nggak sih? Ya, Dan itu angkanya betul. gede loh. Angkanya itu bisa 20 sampai 30, bahkan ada beberapa orang yang mengeluh 40% dari gajinya habis buat bayar cicilan. Terus nggak cuma sampai di situ aja nih, aku tunjukin yang jelek-jeleknya dulu ya. Nggak cuma di situ aja, beli properti itu PR tanpa ujung. Ya nggak sih? Ya, nih punya rumah nih, Berat, hujan, berat. deg-degan, banjir nggak? Bocor nggak? Rembes nggak? Betul. Ya kan? Atau sesederhana si toren air yang menampung air itu bocor, misalnya kayak gitu. Atau misalnya harus dicat, setiap tahun itu harus dicat guys gitu. Banyak aja, ada aja gitu masalahnya dengan si rumah ini. Itu kekurangannya. Kelebihannya adalah dalam periode sekian tahun rumahnya lunas. Kemudian itu punya kamu jadinya. Jadi ketika nanti udah pensiun, kita udah tinggal duduk-duduk manis aja di rumah itu, kita bisa hidup di rumah itu. Udah ada nih teman-teman di Kian Financial yang udah lunas KPR-nya. Tahu nggak siapa yang udah lunas KPR-nya? Honi itu udah lunas KPR-nya. Wulan Francisca juga, Emmy itu udah lunas. Siapa lagi? Lu juga udah ya? Wulan juga udah kayaknya. Wulan, Ay, Wulan juga udah. Ya. FDV Wulan Sari, trainer kita juga udah lunas KPR-nya. Aku belum. Jadi orang yang udah lunas KPR itu pas pengeluaran dia langsung hilang kan cicilannya dan dia kayak rent free living in their own house gitu. ya. Itu kalau kita beli sekarang. Gimana kalau memutuskan untuk belinya nanti? Nah, kalau belinya nanti, berarti gajimu tuh bebas nggak dipotong cicilan utang. Asik dong, Saat berarti ini ya banyak Mbak Win. nih, ya kan? Iya, saat ini ya. Artinya kemampuan kemampuan investasinya tuh jadi besar karena jadinya dia nggak harus bayar cicilan. Tapi terus pertanyaannya adalah, kamu mau tinggal di mana pada saat belum punya rumah sendiri? Maka kalau masih tinggal sama orang tua mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau harus ngontrak, Mantap. berarti kemampuan menabungnya itu belum tentu besar karena uangnya harus kepake untuk bayar kontrakan Mantap. yang habis begitu aja.
Jadi kalau mau mengambil keputusan seperti yang disebut Pandu tadi, menurut aku konsekuensinya adalah nabung dan investasinya tuh harus gede banget. Karena mau beli rumahnya cash. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, beli rumah cash atau cicilan, aku akan bilang belinya cash lebih bagus. Tapi kan Yang pertanyaannya, diskonnya gede ya Mbak Win. ya punya apa enggak cashnya, ya Iya. kan? Mampu apa enggak nabung dalam jumlah besar untuk beli propertinya cash? Nggak semua orang punya uh, privilege rezeki yang seperti itu, tapi jadi kamu bisa ngitung-ngitung dan bikin perbandingannya. Mau beli rumahnya nanti waktu udah pensiun nggak masalah, tapi yang kita khawatirkan kan adalah pada saat lagi produktif, uangnya tidak berhasil tersimpan, jadi begitu pensiun, kesempatan untuk beli propertinya tuh udah nggak bisa. Lebih kayak gitu sih, tentu saja nggak salah, nggak benar, tapi bandingin konsekuensinya sehingga Situasional kamu ya. tahu efek dari keputusan keuangan yang kamu ambil. Bagus lah Betul, itu betul, betul. pertanyaannya. Kita undang Iya, dong dia untuk dapat slot free suatu tiket kayak blueprint ya. masa Senin ya. Ya. Siapa yang tadi? Pandu ya? Pandu reg, iya, kita Pandu. Mbak Win, itu juga kan ya, kalau misalnya pensiun itu, kan harga rumahnya pada saat nanti dia pensiun, jangan lupa ada inflasi juga kan, jadi harga-harga yang Iya. diincar sekarang Jadi pastinya naik. tantangannya jadi besar kan? Harus ngumpulin, Iya, misalnya harga rumahnya sekarang 500 juta. 20 tahun lagi harga rumahnya jadi 2,5 M. Berarti kan target berapa ngumpulin gitu. uangnya bukan 500 juta, tapi jadi 2,5 Iya. M. Dan belum tentu juga, maksudnya gini, kita kan, kalau aku sih dulu ya jarang ngecek tuh, dapat apa DPLK dan itu-itunya tuh berapa gitu loh. Pas pensiun kan juga aturannya kan gak gabrugan Nggak langsung bisa pakai itu, nggak semua. bisa pakai itu, Iya Tis. kan, Harus itu nabung kan dalam memang jumlah bener besar buat dari gajinya. pensiun. Ya. Karena Nggak tadi bisa. si Pandu kan bilang uangnya nanti mungkin dapat dari uang pensiun itu, pakai buat beli Nggak cukup, rumah. Milo. Iya, I'm karena sorry, kan nggak cukup. karena kan kita harus nyiapin dana pensiunnya juga, jangan salah ya. Jadi DPLK Ya, pensiun itu sebenarnya emang untuk hidup kita nanti pas masa pensiun gitu ya, kalau bisa gitu ya. Itu juga harus dilakukan penyesuaian juga kan ya Mbak Win ya. ya. Oke, itu kayaknya kalau tadi Pandu udah menikah. Ini ada pertanyaan dari Kia Manurung. Rencana nikah tahun Hai, depan, Kia. gajinya UMR. Terus kira-kira urutannya apa ya? Dana darurat, melahirkan, nikah, atau dana pendidikan? Dia pikirannya udah jauh banget nih Mbak Win. Yang pasti Aku dana selalu senang darurat dan gitu kan. terpesona sama anak-anak muda yang mikirnya panjang ke depan. Iya, Rasanya dulu aku waktu baru nikah, aku tuh di kepala aku cuma ada kita mau honeymoon ke Bali gitu doang, Tis. iya. Habis acara gede-gede, kita honeymoon udah aja dulu Mau gitu. pergi Ya, enggak? berhenti Nanti dulu. kita hadapi kenyataan pulang honeymoon aja ya, Mas, gitu Iya, ngomongnya. benar. Kita Betul, coba betul, jawab betul. nggak? Coba Titis yang jawab. Menurut lo Boleh, dia boleh. mending yang mana dulu tujuannya? Karena empat-empatnya penting ya. Iya, tapi dengan kondisi yang ada, baiknya ya, nggak berarti bener ya, siapa tahu rezekinya dia juga beda gitu ya. Yang pasti dana darurat harus ada, habis itu biaya nikah dulu, begitu udah mulai Gemil. mual-mual, gitu kan, mulai mual-mual, baru dana melahirkannya disiapin, begitu lahir beneran, baru dana pendidikannya, gitu. Ya kan ya Mbak Win ya? Yang Aku setuju pasti-pasti sih dulu sama aja. Titis. Jadi yang deket-deket aja dulu tujuan finansial yang Iya, prioritasnya paling tinggi. Em, Sebenarnya sebelum pandemi pun kita bilang dana darurat itu penting, tapi dengan sekarang penting, masih pandemi, akhirnya dana darurat jadi jauh lebih penting. Dan dana sangat darurat itu penting. kemana-mana ya. Dengan sekarang kita lagi berhadapan sama Omikron loh, jangan lupa. Ini kan kita Iya, beberapa minggu iya, terakhir iya, tuh berhadapan sama periode yang aman ya buat traveling, aman buat iya. ketemu orang. Aku sama Mbak Titis tuh sempat ketemuan, anak-anak kantor Kiwam ketemuan, kita kumpul bareng dan di swab test semuanya. Terus ngobrol sama orang labnya tuh yang bilang dalam 3 bulan terakhir kalau dia ke acara-acara besar di swab tuh nggak ada satupun yang reaktif loh, dia bilang gitu. Jadi kan kitanya hopeful dan optimis gitu. Tiba-tiba sekarang kasusnya naik lagi dan Omicron sudah ada di depan mata gitu. Artinya uh, jangan ngulang masalah yang sudah kita hadapi bulan Juli waktu Delta Juni kan. Jadi kemarin. kalau sampai amit-amit beneran sakit dan tahu-tahu memburuk, harus nyiapin oksigen, harus cari tempat untuk berobat, harus beli obat yang nggak di cover sama Iya, BPJS atau asuransinya. Si dana darurat ini akan sangat penting untuk kita jadi backup kita kan. Plus iya. kalau kerja sebagai karyawan sakit sih dibayar, tapi banyak nih pas aku juga tadi habis bikin konten sama Muti tentang freelance ya. Freelance itu kalau Mhm. sakit nggak kerja loh.
Terus mau Iya, makan pakai betul. apa kalau dia nggak kerja? Nah, si dana darurat ini akan langsung jadi backup yang sangat penting. So, ya, setuju sama Titis. Menurut aku nomor satu dana darurat itu penting banget. Yang kedua itu dana menikahnya. Jadi yang deket-deket aja dulu ya, Kia, supaya kalian juga tenang gitu bahwa baru mau nikah itu ya ngumpulin dana menikah. Nggak masuk akal kan mau nikah itu kita ngumpulin dana pendidikan anak dulu. Menurut aku nggak masuk akal karena Iya, iya. nikah dulu. Harus kita dulu. Nikah Dah. dulu. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang tadi nggak disebut sama Kia, yaitu mau tinggal di mana. Jadi, Iya, zaman dulu tuh aku sama Mbak Titis ini dulu planner nih di KIAMS, waktu kita masih ada planning service ya Mbak Titis ya. iya. Jadi aku sama Mbak Titis dulu bikin financial plan untuk klien-klien. Kalau sekarang kita udah nggak ada service itu. Kita sekarang bikin kelas-kelas aja. Nah, di zaman itu dulu aku inget banget ngobrol sama Mbak Titis kalau ada klien yang newlyweds, pasangan muda, dan pengen tujuan finansialnya tuh banyak. Dana darurat, dana pendidikan, dana melahirkan, dana ini, dana ini, dana ini, dana ini. Dalam 1 tahun dilaksanakan, setahun kemudian tuh balik semua dicairin, Tis. Pernah kejadian gue kayak gitu. Iya, Kenapa? iya. Karena ternyata mereka memutuskan, kayaknya mending jadi DP rumah deh. Gitu. Jadi untuk yang baru mau menikah, atau baru nikah, coba pertimbangkan satu tujuan finansial baru, yaitu dana Dana tinggal di rumah. mana. Dana tinggal di mana? Apakah Bukan dana mau rumah ya, Mbak. Iya, apakah mau ngontrak dulu, apakah mau nyewa apartemen dulu, apa mau kos-kosan dulu, atau mau Iya, langsung ngumpulin DP, yang manapun yang kita mau ya. Tapi iya. namanya baru nikah itu kan pengen tinggal bareng. Kecuali yang memang long distance marriage karena dinas ya. Tapi kan tetap kita mau tinggal di mana bareng-bareng itu akan jadi diskusi prioritas yang cukup tinggi menurut aku. Benar. Belum lagi nanti jadi rebutan ya. Kamu sama ibuku, satunya lagi sama aku. Iya, lo bingung jadi. Padahal anaknya maunya, aku mau sendiri gitu. Tapi bener-bener bener. Itu hal sepele karena begitu nikah kan jadi dua keluarga ya Mbak Win ya. Benar, benar. Tapi ya Jadi itu dia tinggal di mana jadi itu harus jadi salah satu tujuan. Tadi belum sama Kia belum sempat disebut tuh. Menurut aku ya nih dengan kondisi yang sekarang eh, dana darurat penting, dana menikah penting. Habis itu sebelum sibuk nyiapin dana melahirkan sama dana pendidikan dan pendidikan, pendidikan. mau tinggal di mana? Exactly. Betul betul Mbak Win. Mbak Win ini ada pertanyaan juga banyak ya. Ada tunggu aku bacain dulu sebentar. Ada yang dari Sib Sip Yandita. Mendingan S2 atau kumpulin dana darurat dulu. Itu mah udah pasti ya Mbak Win karena kondisi lagi kayak gini ya. Tadi Mbak Win udah bilang ya. Jadi untuk pertanyaan yang bingung antara mau dana darurat atau dana lainnya, Dana darurat kalau langsung bisa maju paling depan semuanya, geng. iya sih, walaupun mungkin jumlahnya nggak harus langsung full kan ya Mbak Win, Ya, ya, ya. tapi Sedikit-sedikit paling nggak aja. ada dulu. Iya, Kayaknya zaman dulu tuh orang berpikir dana darurat, oh harus punya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, oke. Jadi nggak nyiapin yang lain. Enggak sih kalau menurut aku, dana darurat sedikit aja nggak apa-apa, yang penting punya. Karena yang bahaya itu kalau nggak punya. dan harus sadar ya punyanya cuma segitu, jadi jangan aneh-aneh. Jadi kalau nyetir juga hati-hati, apapun yang kau kerjakan harus hati-hati, karena dana daruratnya cuma segitu tuh ya, gitu. Terus ada yang nanya juga nih Mbak Win, aku sambil baca lagi ya. Apriandari, kalau prioritas cicilan apartemen atau rumah, ya tergantung kemampuan keuangannya Mbak Win. Kita nggak bisa ini ya. Nyamannya Ini juga, ini karena masing-masing pertanyaan juga beda. pertanyaan sepanjang masa kayaknya, Tis. Aku sering banget dapat pertanyaan itu. Mbak, mending nyicil rumah apa mending nyicil apartemen? Itu dari zaman siaran di radio 2006 tuh, Tis. Udah ada yang nanya Udah kayak ada gitu. ya, 2021 sekarang kita IG Live, diulang lagi pertanyaan itu. Nggak apa-apa, Apri. 2022 iya. Jadi gini, 2022, ya Allah, iya udah 2022. Udah pindah tahun Nah, Mbak Win. iya lupa. Jadi gini, ini tuh soal preferensi kalau menurut aku. Jadi mau tinggal di rumah atau apartemen, enggak, ini bukan pertanyaan finansial, ini tuh pertanyaan preferensi. Jadi nggak ada jawaban mending yang mana. Karena ternyata ada orang yang lebih suka tinggal di rumah, ada orang yang lebih suka tinggal di apartemen. Dulu tuh ada yang Yes. pertanyaan spesifik gini, Tis. Mendingan tinggal di apartemen di dalam kota, beli apartemen di dalam kota, atau mendingan beli rumah di pinggir kota? Jawaban aku, mendingan beli rumah di tengah kota, padahal aku nggak mampu. Jadi tadi Karena hemat segala-galanya ya Mbak ya Win, kan, transportasi aku tuh gitu-gitu. aku tuh butuh 12 tahun dari menikah sampai bisa beli rumah di dalam kota. Di tengah kota. Sebelumnya, di tengah kota, di tengah kota. Sebelumnya, jadi sekarang tuh ilustrasinya adalah bercandaannya tuh waktu pindah ke rumah yang sekarang kami tempati di Jaksel.
kalau mau ke kantor, dulu kantor IKEM tuh nggak jauh dari sini kan, Des. Kalau mau ke kantor, aduh sepatu ketinggalan, aku bisa pulang dulu. Asik ya Mbak Win. Kalau dulu ya Tapi udah lah ya. itu kan nggak terjadi dalam semalam. Itu butuh 12 tahun loh untuk akhirnya bisa pindah. Itu juga menurut aku, ih rezekinya kayaknya ya nggak kebayang gitu dulu bisa kayak gini. Artinya, nomor satu tuh preferensi. Nomor dua itu soal kemampuan. Dan kemampuan itu soal kita bisa mengupayakan kemampuannya atau enggak. Nah, soal kemampuan itu ada dua hal. Yang pertama adalah kita mesti ngumpulin modalnya untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Yang kedua, kita mesti ningkatin kapasitas kita. Jadi gini, aku nggak akan mampu dan suamiku nggak akan mampu menempati rumah yang kami tempati sekarang dengan gaji waktu fresh graduate. Enggak. Tapi artinya dari waktu lulus sampai sekarang itu kan ada pertumbuhan karir dan peningkatan penghasilan dong. Jadi kemampuan membelinya itu mengikuti. Jadi kalau dulu nginget-nginget, gila ya masa gue pengen tinggal di sini, di sini, di sini, padahal kan kemampuan gue nggak ada di situ gitu. Jadi Banyak itu, iya belum. menurutku aku tuh halu banget gitu dulu. Jadi setelah menyadari oh ternyata kemampuan aku bukan di situ, akhirnya kami pun waktu itu memutuskan untuk ngontrak di pinggiran. Jadi jawabannya ternyata bukan waktu itu buat aku jawabannya bukan beli apartemen di tengah kota, juga bukan beli rumah di pinggiran, tapi waktu itu jawabannya adalah ngontrak di pinggiran. Karena ternyata kemampuannya bahkan untuk ngontrak pun nggak bisa di dalam kota. Dan itu akhirnya jadi apa ya, jadi perjalanan apa disebutnya life journey kan, perjalanan Jadi, hidup yang iya. menyenangkan kalau diingat-ingat. Wah kita dulu tuh ada perjuangannya kayak gitu seru ya gitu. So Jadi buat bersyukur kamu ya kita yang punya sekarang ya Mbak Win. jadi buat kamu yang lagi menyiapkan aku yang mau beli properti pertama gitu, jangan mikirnya mending apartemen atau rumah, preferensi kamu apa. Dan untuk ngecek preferensi menurut aku ya cobain nginep deh. Ya, Cobain sekarang kan nginep udah di banyak rumah ya. di daerah suburb di pinggiran yang kamu suka. Cobain nginep di rumah saudara di sana. Cobain nyewa apartemen yang ada di tengah kota. Rasain naik turun liftnya suka apa enggak, gitu. Ya kan? Iya, iya, Supaya iya, tahu iya. karena kalau kita beli terus kita nggak suka kita stuck loh di situ. Tapi kalau kita Ya, nginep dulu di situ, nginep 2 hari, 3 hari, ngerasain seminggu di situ, baru kita tahu, ternyata betah ya gitu. Oke deh, sanggup deh kita berkomitmen. Karena kalau bercandaan suamiku ya, komitmen beli properti itu lebih berat daripada ijab kabul kalau kata suamiku bercandanya gitu. karena mahal banget ya Mbak Win. Beli rumah Karena kan itu. berat gitu ya. Kalau sampai nggak suka gimana gitu. Jualnya juga nggak bisa sekejap mata Dan kan. jualnya nggak bisa sekejap mata, iya. Dan nggak semua area itu jual beli propertinya secondary marketnya belum tentu jalan kan. Ada Betul, area yang betul. kayaknya maju banget tapi hanya untuk primary market. Jadi begitu mau Ya, dijual kembali tuh nggak ada yang beli, ada yang kayak gitu. ya. Bener, bener, bener. Lucu juga tuh. Lucu juga tuh. Mas Dondi ada-ada aja ininya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ulfa Andriani. Mbak, boleh nggak investasi dana pendidikan baru mau dipakai 6 tahun lagi, tapi dipakai untuk lunasin utang dulu, biar proporsi utangnya di bawah 30%, sekarang 50%. 6 tahun Nggak ada lagi masalah sih. ya, nggak ada masalah ya, Tis sebenarnya ya. Iya, Menurut aku nggak ada tapi masalah sih itu. nggak ada Tapi ya masalah. Tapi harus konsepnya ada yang dana itu tadi, darurat nggak ada ya. benar, nggak ada salah. Mari kita pikirkan konsekuensinya. Oke, kalau dia Ya. lakukan itu konsekuensinya apa ya, Tis? Takutnya dia nggak bisa ngumpulin balik lagi dana pendidikannya. Misalnya gitu ya, banyak godaan. Terus Atau amit-amit ayo jadi utang baru nanti ya. Amit-amit nanti malah iya. ngutang buat pendidikan anak gitu ya. Itu konsekuensi satu yang kebayang sih. Kemudian, gue sih berharapnya si Mbak Ulfa ini udah punya dana darurat. Jadi kalau itu terjadi, pinjam dulu dana darurat ya buat bayar dana Ada pendidikan backupnya. sama ngumpulin. Dana darurat tuh kayak bank internal loh Mbak Win kalau gue Iya ya. Pinjam dulu dana darurat tuh nanti kita balikin lagi gitu bisa balikin gitu ya lagi. Tis ya. Iya, iya, iya. Oke. Khusus untuk dana pendidikan, kalau aku tuh sering banget ngobrol sama orang tuh gini, yang terakhir dikorbanin tuh dana pendidikan. Iya. Karena anak itu umurnya nambah terus. Jadi pada saat kita ngorbanin dana pendidikan anak, si anak yang umurnya nambah terus, padahal kemampuan kita menabung itu mungkin tidak sama percepatannya dengan pertumbuhan umur anak. Nanti kita nggak bisa catch up. Nanti kita nggak bisa catch up. Itu Iya. aku lebih khawatir soal itu sih. Dibandingin aja Ulfa, konsekuensinya apa? Karena gini, kalau menurut kamu konsekuensinya dari membiarkan si utang itu malah jadi berat,
Ya kan kita kan nggak, ini informasinya nggak lengkap loh. Aku sama Titis tuh Lengkap nggak ya. tahu utangnya apa. Aku sama Titis tuh nggak tahu Berapa? bunga utangnya apa dan seberapa dan periode utangnya tuh kayak apa. Kita nggak tahu jenis utangnya apa. Jadi kita nggak punya hak untuk ngasih rekomendasi gini aja karena kita nggak punya informasinya. Iya. Tapi kalau konsekuensinya adalah pada saat si dana pendidikan ini dicairkan dan menyebabkan utang itu beres sehingga kamu nggak ada beban utang lagi dan bisa membuat kemampuan menabung kamu jadi jauh lebih Lebih besar, tinggi. maka artinya manfaatnya lebih banyak kan untuk melunasi Iya. utang itu segera sekarang gitu kan gitu. Iya. Tapi kalau ternyata setelah itu dilunasin kamu ternyata tetap nggak mampu menyisihkan buat dana pendidikan, kayaknya serem Itu deh kalau agak dana pendidikan ini menakutkan. tidak ada. Itu agak menakutkan. Ya, Gitu. tapi Iya, iya, 6 iya. tahun itu waktu yang cukup panjang menurut aku. Jadi eh, bandingin Pak, bandingin kelebihan kekurangannya dari masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan yang agak menyedihkan tapi Agak realistis gitu ya. menyedihkan. Dari Oke, bingung maaf ya bacanya. kalau ketawa artinya kita bukan ngetawain kamu tapi kita nggak nyaman. Oh no, takut ini Iya, apa? Oke, let's go. tapi perlu di ini diskusikan. Ami Diavansyah, dalam kondisi mau cerai, aset banyak yang terjual, tabungan nggak ada. Apa yang harus saya lakukan untuk mengelola keuangan? Eh, Sorry ya. Ami, aku ketemu beberapa teman yang berhadapan sama kondisi seperti ini. Jadi pada saat berpisah sama pasangannya, jadi gonong gini kan tuh hartanya. Nah pada saat hartanya jadi gonong gini, ada yang bagi dua, cashnya terima, tapi ada juga yang akhirnya misalnya rumahnya nggak bisa dijual, jadi rumahnya dijadikan atas nama anak-anaknya, tapi jadi itu bukan punya dia, jadi dia harus mulai dari nol lagi. Aku banyak banget menghadapi yang kayak gitu. Ami, mau ngasih semangat aja buat kamu bahwa Masih ada jalan, apapun Mbak Win. kepedihan ya, apapun kepedihan yang sedang dihadapi, anggap ini tuh kayak restart buat kamu. Jadi awal tahun ini bagus banget kan timingnya. Anggap ini Ya, restart buat kamu sehingga kamu bisa memulai sesuatu yang baru lagi dan mulainya dari nol lagi nih Ami. Jadi jangan jangan patah semangat, anggap aja ini kayak iya, kamu mulai restart baru, start semua tujuan finansialnya dari nol lagi. Yang basic dulu tadi apa? Dana darurat punya walaupun cuma 1 bulan. Jadi kalau pengeluaran bulanan kamu 10 juta, dana daruratnya 10 juta. Kalau pengeluaran kamu 5 juta, dana daruratnya 5 juta. Artinya buat bulan depan tuh masih ada. ya, Next, abis itu balikin ke cita-cita kamu. Kamu pengen apa? Oh, aku sebel gitu kehilangan rumah itu harus bagi dua sama si mantan gitu ya. Bikin lagi satu tujuan finansial baru. Ini bisa jadi resolusi 2022. Mau punya rumah sendiri lagi di 2022 atau 2022 mulai ngumpulin DP-nya dulu. Dengan begitu menghadapi hidup baru sebagai orang yang baru berpisah sama pasangannya, itu kamu bisa lebih semangat lagi. Gambar deh, ya. Ami. Semangat gitu kan. Asik, asik, asik. eh Tadi Mbak Ulfa jangan lupa yang kelas hari Kamis tuh kita ngebahas utang-utang. Ini yang pertanyaan-pertanyaan yang terkait utang kita hari Kamis ada kelas ya Mbak Win ya. Yes, yes. Jadi mengenai bebas utang pokoknya. Kemudian, bentar, aku baca-baca dulu. Wah, Banyak ternyata pertanyaannya, Tiff. banyak lumayan gitu kan. Ya, ada Fikria Hazizah. Nah, ini pertanyaan umum tapi harus di ini kan. Di umur 25-an, investasi yang seperti apa yang bisa kita terapkan konsistensi dengan gaji pas-pasan? Itu ikut kelasnya Mbak Wina ntar hari Senin. Umur 25. Oke, okay. What do you do waktu umur 25? Aku udah Umur nikah. 25, gue punya anak Aku udah satu. nikah. Iya, makanya. Agak Enggak, serem gue sama Titit mau nggak ngaku-ngaku bisa, gitu. nggak bisa. Nggak Uh, bisa, nggak bisa. Nggak bisa, contohnya nggak sebenarnya bisa kita main. nggak bisa. Sebenarnya umur berapa aja itu mesti belajar punya tujuan finansial menurutku. Ini seiring dengan tema kita resolusi ya. Iya, Jadi gimana caranya supaya kepala itu diajak fokus sama sebuah target. Nah, itu penting menurut aku. Ketika kepala diajak fokus sama sebuah target, makanya ini temanya resolusi, kita tuh jadi fokuskan semua resources-nya, energinya, pikirannya, uangnya untuk mencapai satu tujuan itu. Sering misalnya aku ketemu misalnya pasangan baru nikah umur 25 pengen punya properti pertama udah stres duluan karena misalnya waktu itu kejadiannya tuh gini,
si teman aku ini umur 25, rumahnya di Tebet, rumah orang tuanya di Tebet. Terus rumah sekitar rumah orang tuanya itu harganya 8 miliar. Jadi stres kan, kalau aku mau punya rumah di daerah ini, aku harus punya 8 miliar, Mbak. Gaji aku aja nggak nyampe 5 juta, berdua sama suami 10 juta. Gimana mau punya rumah 8 miliar? Sabar, aku bilang. Karena semua tuh Sampai ada kapan gitu, Mbak prosesnya. Win? Mau sampai kapan kayak gitu kan? Semua tuh ada prosesnya. Jadi di umur segitu menurut aku adalah punya satu tujuan. Habis itu apa ya? Ngaca sama yang aku mampu tuh sekarang yang mana dulu. Jadi kita apresiasi proses. Exactly. Apresiasi proses dari si umur 25 sekarang. Kalau suatu hari mau beli si rumah yang mahal tadi itu, apa yang harus kita lalui untuk mencapai ke sana? Tadi aku sempat bahas soal kapasitas. Kapasitas kita di umur 25, kalau kita memerhatikan karir, memerhatikan peningkatan penghasilan, maka nanti di umur 35 kita orang yang akan berubah kan? Di umur 45 kita akan berkembang kan? Menurut aku itu yang mesti disiapin. Jadi salah satu nasihat terbaik yang aku pernah terima, dan ini jarang banget dibahas orang, adalah pelihara karirmu. Orang suka lupa loh. Yang dibahas tuh investasi, cuan-cuan-cuan, padahal ternyata memelihara karir dengan mengembangkan diri, itu tuh akan membawa kita jadi orang yang skillnya lebih tinggi dan kemampuan untuk bekerjanya juga menghasilkan uang lebih banyak. Jadi buat kamu yang umur 25 ya, pikirin kapasitas apa yang pengen kamu tingkatin. Ini jadi bukan nasihat finansial ya. Ini nasihat finansial tapi bukan nasihat investasi. Eh, Kamu mau maju di bidang apa? Terus apa yang mau kamu tambah supaya kapasitas kamu berkembang? Kalau ada yang nonton YouTube-nya aku sama Raditya Dika, itu bahas tuh Radit yang dulu aku kenal 15 tahun yang lalu dengan Radit yang sekarang tuh udah beda banget. Dan dulu dari dia nulis-nulis blog, berubah jadi novel, kemudian pindah jadi film, sampai sekarang jadi konten kreator, itu kan dia berkembang terus kan. Bahkan ini pada saat dia bukan kerja di korporasi loh, dia menghasilkan sendiri sebagai pekerja kreatif, itu pun dia mengembangkan dirinya terus, sehingga kemampuan dia menghasilkan uangnya tuh berlipat-lipat. Jadi dia menurut aku jadi kaya raya sekarang itu bukan hanya saja investasi. Iya dia investasi, tapi menurut aku karena kemampuan dia menghasilkannya jauh lebih besar, jadi kemampuan dia nabung dan investasinya meningkat. Jadi kan kayak bola salju tuh. Nah ini yang Ya, orang suka lupa. Jadi mumpung umur 25, lihat proyeksi diri kamu mau kemana. Sebenarnya mau umur berapa aja sih, Tis? Karena kita bisa mulai di umur berapapun. Aku betul. ada karir-karir yang baru dimulai di umur 40 gitu, tapi mumpung umurnya 25, energinya tuh jauh lebih banyak. Pikirin kamu Iya, mau memproyeksikan diri kamu kemana dan apa yang mau kamu lakukan untuk meningkatkan kapasitas supaya bisa ngikutin proyeksi yang kamu mau. iya, bener, 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 Mbak Win, setuju. Karena belajar itu nggak ada limitnya kan, umur Mm-mm. berapapun bisa. Dan itu emang jadi modal dasar. Dan makanya kalau sekarang kan istilahnya banyak ya kalau mau ikut-ikut kursus itu, apa nyebutnya bukan biaya kursus lagi, tapi Investasi ya. investasi. Nah, gitu kan. Jadi investasi nggak cuman investasi ya kayak saham atau reksadana atau apapun, tapi ya investasi ilmu itu ya Mbak Winnya Katanya bener juga. investasi leher ke atas gitu, bercanda-bercandanya Iya. gitu kan, investasi leher ke atas. Apapun disebutnya, tapi menurut aku itu bagian dari capacity building. Iya sih. Dan ya itu dia kemampuan kita mengelola keuangannya at the end kan. Kalau udah kita berkembang terus, ya Ya, itu ya. balik lagi. Karena kalau penghasilan naik 10 kali lipat, kalau nggak bisa mengelolanya juga bye-bye. Habis. Iya. Selesai gitu kan. Iya, benar. Siap, siap, siap. Apalagi bentar ya. Aku lihat lagi nih Mbak Win. Ada dari Mrs. FFFRZ. Susah ya, gitu ya. Penentuan presentasi untuk sewa rumah dari gaji tuh atau sewa apartemen tuh ada nggak sih Mbak Win? Hmm, dulu aku pernah Persentase bikin tapi lupa, Tis. Di bawah 20% dari penghasilan bulanan untuk sewa ya? untuk sewa. Karena aku mengharapkan orang yang lagi nyewa itu masih bisa menabung untuk jadi DP rumah. Jadi gini, kebanyakan orang beli properti itu pakai KPR. Waktu sedang mengumpulkan DP-nya, nabungnya itu antara 10-30% dari penghasilan. Kebayang ya? Ini biar Exactly. bulat-bulat. Ya. Kalau gajinya 10 juta, dia udah terbiasa nabung 3 juta sebulan. Berarti Setelah 10% ya sekian Mbak Win? tahun, 10%. Setelah sekian tahun, dia udah punya nih sekian ratus juta, jadi DP propertinya. Nah, waktu dia Ya. beli propertinya, eh,
kemampuan dia nabung 30% itu yang dipakai buat bayar cicilan, Tis. Kebayang kan? Iya, iya, Tadinya iya. tadinya gajinya 10 juta, 3 juta Iya, itu buat nabung tiga puluh menghasilkan persen DP. ya. Setelah DP-nya dipakai bayar DP properti, sekarang dia udah nggak harus nabung lagi 3 juta per bulan untuk DP, tapi sekarang dia harus bayar cicilan 3 juta sebulan kan. Nah ini kenapa penting punya kebiasaan menyisihkan DP dulu supaya begitu harus bayar cicilannya, udah biasa hidupnya tuh dari 7 juta. Kebayang ya? Selama ini gajinya Iya, iya. 10, tapi kan dipakai nabung buat DP. Jadi dia udah terbiasa hidup pakai 7 juta. Maka pada saat rumahnya udah kebeli, dia udah nggak masalah punya cicilan 3 juta karena toh selama ini 3 jutanya dipakai buat nabung jadi DP. Sekarang yang biasa Iya. dipakai nabung 3 juta itu dipakai untuk bayar cicilan. Nah, untuk yang lagi ngontrak, yang lagi nyewa rumah, nyewa apartemen, kemampuan nabungnya harus terbentuk juga dong. Jangan sampai dia gagal pindah dari Nabung. properti sewanya ke milik sendiri gitu. Sehingga Iya. perlu dibatasi supaya ngontrak itu jangan lebih 20%. Karena kalau kemampuan menyisihkannya 30%, ngontraknya itu 30% dari gaji, nggak ada ruang lagi untuk dia bisa ngumpulin DP, Iya. nggak ada ruang lagi untuk dia bisa nyicil. Itu sih Iya sih. sebetulnya yang membuat aku khawatir pada saat orang memilih untuk kontrak karena banyak yang terlena, banyak yang lengah gitu dipikir nggak apa-apa lah kontrak dulu ya gue baik-baik aja. Jangan lupa kalau memutuskan untuk kontrak maka kemampuan nabungnya itu perlu dipertanyakan ada berapa yang bisa disimpan gitu karena itu yang akan menyebabkan suatu hari dia bisa nyicil propertinya Iya. sendiri atau suatu hari dia beli propertinya cash. Kan banyak yang bilang aku ngontrak aja dulu nanti uangnya udah banyak baru beli propertinya cash. Boleh kalau mau kayak gitu, tapi berarti nabungnya berapa? 50% dari gaji, 100% dari gaji itu berapa gitu. Iya, karena kalau enggak ya nggak akan nabung-nabung gitu kan, karena Udah habis buat bekerja. bayar. Iya, nggak habis itu, habis apa? Habis dibayar sewanya itu. Gitu. Kayaknya udah nih Mbak Win nih hampir semua, karena kurang lebih Cih, Gelai udah. bersama Mbak Titis. Alhamdulillah ya nggak ada yang mati ya, ini wifi lancar ya. Mbak Win Lancar, tadi udah mulai wifi agak-agak lancar. berebet-berebet, aku udah Biasanya mulai. aku tuh ada kutukan IG Live, kejut-kejut lah, mati lah apa. Wifi-nya baru tis 2022. Salah satu Oh, resolusi di rumah aku adalah punya wifi baru. hebat. Mudah-mudahan lancar jaya terus Mbak Win tuh. Yes. Aduh, Kita udah pilih 3 orangnya siapa aja tis? Tadi yang pertama Pandu udah. ya, kita pilih Pandu Ya, satu. Yang Ardia dua lagi Pandu, siapa tis? terus ada Mbak Ami, ya Vansia biar semangat. Mbak Ami. Kemudian juga ada Mbak Desi Faurina, gitu. 3 orang. Nanti mungkin dari Kiam akan ada yang ngubungin ya Mbak Win ya. Ya, nanti kita Ada catat kontak terus nanti mereka di untuk. DM sama admin QM dan kamu bisa ikutan kelas aku hari Senin. Buat teman-teman yang mau Ya, ikutan kelas aku hari Senin, silahkan daftar. Bisa lihat linknya di bio QM Financial. Nanti aku pasang juga linknya di bio aku. Tapi jadi dan juga Senin di IG. itu nama kelasnya Blueprint of Your Money. Setiap bulan sekali aku yang ngajar. Mantap. Dan jangan lupa ya Mbak Win, hari Kamis itu ada kelas juga yang buat menyelesaikan utang-utang. Ya, Merdeka dari Utang hari Kamis. Merdeka Buat yang dari belum utang. pernah ikutan, kelasnya gratis. Tinggal pakai kode promo cobain gratis. Siap. Jadi Mbak Win, bottom line-nya aja ya, summary-nya, ringkasannya gitu ya. Resolusi udah Jadi basi perlu gitu ya. nggak? Jadi perlu nggak resolusi? Tapi namanya kita ganti menjadi impian atau tujuan 2022, tujuan keuangan 2022. Apapun Wishlist. itu, pokoknya iya harus ada supaya kita terarah, kita tetap semangat, pagi hari kita kerja semangat, semuanya semangat.